Belakangan muncul isu Presiden Joko Widodo akan dicalonkan sebagai cawapres pada pemilu Presiden 2024 mendatang. Mendengar isu tersebut, Jokowi pun angkat bicara. Beliau menyatakan tidak akan menanggapinya. Belakangan berkembang isu Joko Widodo akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden 2024 mendatang. Isu itu menjadi santer dan ditanggapi bervariasi oleh sejumlah kalangan. Menanggapi isu tersebut, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Jokowi menyatakan tidak tahu dari mana isu tersebut berhembus. Sebelumnya, Jokowi pun diterpa isu mengenai perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode. Karenanya, terhadap isu dicalonkan sebagai cawapres dalam Pilpres 2024, Jokowi menyatakan tak akan menanggapinya. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa? Gitu loh. Kalau dari saya akan saya terangkan, kalau enggak dari saya enggak mau nerangin. Ya, itu aja. Terima kasih. Isu akan dicalonkannya Joko Widodo sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 mulai berhembus beberapa hari terakhir. Isu ini pertama kali dihembuskan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. Ia menyatakan Jokowi bisa saja menjadi wapres dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nama Presiden Joko Widodo digadang-gadang untuk maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Munculnya wacana ini mendapatkan tanggapan dari elit politik PDI Perjuangan. Menurut Bambang Wuryanto, tidak ada aturan yang melarang Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hanya saja Jokowi harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lantas bagaimana reaksi para pendukung Jokowi jika ia maju di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden? Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, yaitu ada Bapak Budi Ari Setiadi, kemudian juga ada pakar hukum tata negara Prof. Jimli Asyidiki, dan juga Ketua Relawan Jokowi Mania Joman, yaitu ada Bang Immanuel Ebenezer. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Baik, kita sapa dulu ini yang sudah hadir, meluangkan waktunya untuk hadir di studio kami di Pulau Gadung. Bang Immanuel, gimana nih kalau seandainya Pak Jokowi jadi wakil presiden? Pertama gini, Undang-Undang Pasal 7 1945 itu melarang, itu pasal itu kesatuan tidak parsial. Kedua, persoalan penambahan kekuasaan ini bahaya buat demokrasi. Yang harus dikuatkan demokrasinya, bukan kekuasaannya. Ini kita lihatin para pemabuk-pemabuk kekuasaan ini kan selalu menggoda Jokowi untuk tetap berkuasa. Karena mereka apa? Ini kan orang-orang ini lagi fly ya dengan kekuasaan, susah untuk dinasihatin. Orang yang mabuk itu susah untuk dinasihatin. Gitu loh. Makanya sekalipun ada gelombang dukungan untuk Joko Widodo? Yang dukung itu kan mereka yang lagi mabuk juga terhadap kekuasaan. Mereka bilang klaim mereka mau yang mana? Mereka ini kan para penipu-penipu nih. Maksudnya mereka siapa ini ditujukan? Yang nggak tahu, lihat aja yang hari yang dukung pertama yang dukung 3 periode, yang dukung menjadi wapres. Ini kan para penipu semua nih, penipu, bandit yang lagi mabuk kekuasaan, yang tidak punya rasa hormat terhadap demokrasi, yang tidak punya rasa hormat terhadap konstitusi. Kita sudah sepakati bahwa dalam konstitusi kita pembatasan eksekutif itu 2 periodik. Yang dihianati kan perjuangannya yang pernah saya perjuangkan di 98 itu sendiri. Bahwa ketika kita melawan Orde Baru adalah salah satunya
membatasi kekuasaan eksekutif. Lalu kemudian ada para pelacur-pelacur politik ini yang ingin merusak tatanan demokrasi dan konstitusi. Mereka coba menggaungkan gagasan-gagasan yang sesat ini, 3 periode, kemudian perpanjangan, kemudian menjadi wakil presiden. Tapi kan sudah dijawab oleh presiden. Saya tidak tahu, tapi saya rasa lebih bagus presiden tidak menjawab itu. Pecat-pecat aja orang-orang yang mewacanakan ini, atau kalau tidak usut dan ditangkap. Motifnya apa menurut Bang Eben? Pertama yang jelas, ini kan kekuasaan ini kan nikmat ya, ingin menambah kekuasaannya, yang pasti itu motivasinya. Kedua, yang lebih tinggi adalah ingin, bukan menjerumuskan kalau sekarang. Lebih pada ingin menginjak muka Presiden Jokowi. Oke, baik, kita dapat poinnya dari Bang Emmanuel Ebenezer, ingin menginjak muka presiden dan ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang konstitusinya, apakah memungkinkan Pak Jimli presiden kemudian menjadi wakil presiden seperti yang digaung-gaungkan di luar sana? Ya ini kan rame lagi karena ada kesalahan dari staf ya Humas MK yang ngobrol dengan wartawan lalu diviralkan, padahal itu bukan dalam rangka wawancara. Dan memang kalau pengadilan itu punya pendapat tuh hanya melalui putusan, jadi ini nggak bisa dijadikan referensi ya. Nah jadi saya sudah cek di MK, ini nggak ada kok perkara mengenai ini, tidak ada. Nah jadi ini karena kesalahan staf ya, lagi pula memang staf kan tidak boleh ngomong soal substansi begini. Jadi rame kemana-mana seolah-olah MK memberi pembenaran, padahal ini keliru. Membaca pasal 7 itu tidak boleh dilepaskan dari pasal yang lain, terutama pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Pasal 8 ayat 1 itu kan menentukan kalau presiden mangkat, ya, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajiban selama dalam jabatannya, maka dia digantikan oleh wakil presiden. Artinya wakil presiden itu punya kapasitas sebagai pengganti presiden kalau presidennya mangkat. Dan kalau itu terjadi untuk seorang yang sudah menduduki 2 periode presiden seperti SBY, begitu juga Pak Jokowi, nggak bisa jadi wapres. Nah beda kalau misalnya Pak jika dia 2 kali jadi wapres lalu nyalon jadi capres, nah itu boleh. Nah jadi di Undang-Undang Dasar itu sudah ada aturannya. Nah itu staf MK itu keliru dia. Ini dimainkan. Jadi sebetulnya ini mau melecehkan presiden saja. Jadi sudah benar tadi apa yang disampaikan Pak Ebenezer. Saya kira ini kan isu digembar-gemborkan oleh orang-orang yang memang mau melecehkan, mau ya seperti Pak Jokowi kemukakan tempo hari yang isu 3 periode kan. Prof. Jimli. Ada 3 kemungkinan. Ada yang mau menjerumuskan, ada yang mau menampar muka, atau yang mau mencari muka. Prof. Kan Jimli. gitu. Kalau aturannya sudah tertera jelas, ada pasal 8, ada pasal 7, apakah masih ada kemungkinan undang-undang tersebut diubah untuk memuluskan jalur siapa yang ingin menjadi cawapres? Sesaat lagi Prof. Jimli dijawab, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa.